Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam minggu yang keempat setelah Trinitatis pada tanggal 13 Juli tahun 2025 tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup adalah pilihan, adalah suatu ungkapan yang begitu sering kita dengarkan. Dan hal itu sungguh sangat bermakna dan sungguh sangat relevan di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbagai kondisi dan situasi yang beragam. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memilih akan melakukan apa, mau makan apa, memilih pakaian apa, dan lain sebagainya. Dalam skala yang lebih luas, kita juga harus memilih mau melanjutkan studi kemana, menikah dengan siapa, memilih pekerjaan yang bagaimana, dan masih banyak pilihan-pilihan yang lain dalam hidup ini. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Tinggal bagaimana manusia itu mempertimbangkan dengan begitu matang apa yang menjadi pilihannya, agar dia jangan sampai salah pilih. Jika salah memilih, maka dia pasti akan menyesal. Sejajar dengan hal tersebut, ada sebuah kisah klasik dari Yunani. Demikian kisahnya. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda mendatangi seorang yang bijak yang bernama Aristoteles. Ia hendak menguji hikmat filsuf Yunani yang terkenal itu. Ia membawa anak burung, menyembunyikannya di balik punggungnya dengan kedua tangannya. Ketika berhadapan dengan Aristoteles, anak itu berkata, "Menurut Anda, apakah anak burung ini hidup atau mati?" Anak muda itu berpikir, jika Aristoteles menjawab bahwa burung itu mati, maka ia akan melepas burung itu. Tetapi jika ia menjawab burung itu hidup, maka ia akan mencekik leher burung itu. Dengan rasa was-was, si pemuda itu menunggu jawaban. Sambil tersenyum, Aristoteles menjawab, "Anak muda, hidup mati burung itu ada dalam genggaman tanganmu. Jika engkau menghendaki hidup, maka burung itu pasti akan hidup.
Tetapi jika engkau menghendakinya mati, maka burung itu akan mati. Dengan mendengar jawaban tersebut, si pemuda itu mengangguk kagum dan mengakui kebijaksanaan dari Aristoteles yang sungguh bijaksana itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita itu mengandung pesan bahwa manusia diperhadapkan kepada kebebasan untuk memilih, untuk menentukan dan memutuskan apa yang ingin ia lakukan. Dalam segala hal, tentunya kita bebas, namun kebebasan itu bukan berdasarkan ukuran-ukuran duniawi. Namun selaku orang yang berhikmat dan beriman, Tuhan berikan kepada kita hikmat dan juga iman untuk menentukan, memilih apa yang terbaik bagi kita dan juga berkenan bagi Tuhan. Demikianlah halnya yang kita simak lewat nas khotbah dalam ibadah minggu saat ini. Jemaat Tuhan, kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ele Hadebarim, yang berarti inilah perkataan-perkataan. Kitab Ulangan berisi pidato Musa, tepatnya sebelum bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Musa menyampaikan tentang bagaimana nantinya kehidupan bangsa Israel setelah mereka tiba di Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dalam ayat 15 sangat jelas disampaikan Musa bahwa ia menyodorkan dua pilihan kepada bangsa Israel, yaitu kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Adapun hal pertama yang hendak kita lihat di sini adalah kehidupan dan keberuntungan. Jemaat Tuhan, istilah kehidupan dalam bahasa Ibrani disebut dengan kahe, yang berarti hidup, hijau dan segar. Hal itu berarti merujuk pada suatu suasana kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Selanjutnya, kata keberuntungan dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah tobe, yang berarti menyenangkan, makmur, atau sejahtera. Lalu hal yang kedua adalah kematian dan kecelakaan. Dalam bahasa Ibrani, istilah kematian disebut dengan mafet, yang berarti ketiadaan kehidupan, hampa dan kelam. Sedangkan istilah kecelakaan disebut dengan rah, yang berarti keadaan yang buruk, tidak menyenangkan dan menyakitkan. Saudara terkasih, dari kedua pilihan tersebut, maka sudah pasti setiap orang yang berakal sehat akan memilih kehidupan dan keberuntungan, atau situasi hidup yang penuh dengan kemakmuran, kesenangan dan kebahagiaan. Namun untuk dapat menikmati hal tersebut, bangsa Israel harus melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allah, hidup menurut jalannya, dan berpegang pada perintah dan ketetapannya, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Hal itu bermakna bahwa tidak ada kehidupan yang makmur dan menyenangkan jika tidak dilandasi dengan ketaatan kepada Tuhan Allah Israel. Tanpa ketaatan, maka tidak akan ada berkat. Tanpa berkat, maka jangan pernah bermimpi menjalani hidup yang penuh dengan sukacita di tanah Kanaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, apabila mereka tidak taat kepada Tuhan, maka kebinasaan adalah ganjarannya. Ketidaktaatan yang dimaksud di sini bukan saja karena kemauan sendiri, namun juga oleh karena bujuk rayu atau pengaruh orang lain, sehingga menjadikan mereka tidak taat. Hal itu pun akan tetap diganjar dengan kebinasaan. Dengan kata lain, tidak ada kelonggaran apapun juga. Siapa yang sesat oleh karena kemauan sendiri ataupun disesatkan oleh orang lain, hukumannya tetap sama, yaitu kebinasaan. Adapun peringatan yang sangat keras diberikan Musa kepada bangsa Israel, sebab walaupun mereka memasuki tanah yang berlimpah susu dan madu, namun jika mereka tidak taat kepada firman Tuhan, maka mereka akan mengalami penghukuman. Jemaat yang terkasih, setelah Musa menguraikan panjang lebar tentang dua pilihan itu dan menjelaskan konsekuensi logis dari apa yang akan terjadi kemudian, maka Musa selanjutnya
menyimpulkan bahwa yang ia bicarakan adalah persoalan berkat dan kutuk. Sebagai pemimpin umat, ia mendorong mereka untuk membuat pilihan yang tepat. Pilihan tepat yang dimaksud adalah memilih kehidupan atau berkat dan bukan memilih kematian atau kutuk. Mengapa perlu memilih berkat? Sebab demikianlah nantinya umat Israel dan keturunannya akan diberkati dan hidup baik di negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah Israel. Musa sungguh meyakini bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang setia, yang tidak akan ingkar janji. Dia pasti menggenapi janji yang ia nyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Namun perlu dipertegas agar bangsa Israel sungguh-sungguh mengingatnya, sungguh-sungguh merenungkan bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan umat Israel jika mereka hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tanpa ketaatan, maka mereka tidak akan menikmati penggenapan janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kembali kepada ungkapan yang tadi bahwa hidup ini adalah pilihan. Maka dengan demikian selaku orang percaya yang dikaruniai Tuhan iman dan hikmat, maka sepantasnya kita menentukan pilihan yang tepat, dan pilihan itu adalah mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran adalah suatu panggilan bagi setiap orang percaya. Mengasihi Tuhan berarti menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama. Saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, maka hal-hal yang lain yang bersifat duniawi pasti akan Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Di sini kita perlu merenungkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan mengaruniakan Roh-Nya yang kudus dalam membimbing kita untuk memilih apa yang terbaik. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, tentunya dia akan hidup menurut jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran yang menuntun ke dalam kebahagiaan hidup. Tentunya kita tidak bisa mencintai Tuhan dan dunia ini dalam waktu dan kadar yang sama. Dengan demikian kita harus memiliki komitmen dan pendirian yang sungguh untuk memilih mana yang paling tepat. Jemaat Tuhan, kita juga perlu merenungkan bahwa bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan Allah, melainkan Allah lah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka hendaklah kita merespon kasih Allah itu dengan mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Adapun landasan kita mengasihi Tuhan Allah adalah oleh karena suatu perenungan akan cinta kasih Allah yang telah kita rasakan dalam kehidupan ini lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Hal itulah yang mendorong dan menguatkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Mengasihi Allah memiliki kaitan yang erat dengan menuruti segala perintahnya. Hal itu diungkapkan Tuhan Yesus dengan begitu jelas dan begitu tegas. Ia berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Ia juga mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yohanes 14 ayat 21. Tentunya, mengasihi Allah dapat kita wujudkan dengan mengasihi sama kita manusia yang membutuhkan bantuan kita. Yang dapat kita lakukan, kita buktikan lewat setiap perbuatan baik, perbuatan yang sungguh-sungguh nyata. Lewat kepedulian kita terhadap sama kita manusia, mendukungnya, serta mendoakannya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, inilah saat yang tepat bagi kita, agar dengan penuh kesungguhan, kita selaku orang yang percaya,
yang telah ditebus Kristus dari dosa dan maut itu, agar kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan pada saat ini, agar kita memilih kehidupan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dengan memilih pilihan yang paling tepat, yaitu mengasihi Allah dan hidup menurut jalannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, atas perintah-Mu bagi kami agar kami mengasihi Allah dan hidup menurut jalan-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun dan menguatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.